Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tin Rustini dan Bapak Husain Arifin yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materi mengenai analisis konten IPS pada buku kelas 1 tema 7 kurikulum 2013. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yakni saya Hasna Salsabila, Amelia Putri Wulandari, Daniar Asyari, Evi Setianingsih, dan Renata Nur Anissa akan memaparkan materi mengenai analisis konten IPS pada buku kelas 1 tema 7 kurikulum 2013. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu analisis konten IPS pada buku kelas 1 tema 7 kurikulum 2013. Nah, buku ini berjudul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Pada buku ini terdapat 4 subtema. Subtema 1 berjudul Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitar Kita. Subtema 2 berjudul Hewan di Sekitarku. Subtema 3 berjudul Tanaman di Sekitarku, dan subtema 4 berjudul Bentuk, Warna, Ukuran, dan Permukaan Benda. Nah, selanjutnya apa saja sih konten IPS yang terdapat pada subtema 1? Nah, subtema 1 ini berjudul Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitar Kita. Nah, pada halaman awal atau pada halaman pertama subtema 1 ini terdapat sebuah narasi yang menceritakan benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini itu terdapat konten IPS di mana dijelaskan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas ciptaan-ciptaannya, atas benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dihasilkannya, dan juga kita harus diingatkan untuk dapat mempergunakan serta memelihara benda-benda tersebut, karena dengan adanya benda-benda tersebutlah kehidupan kita menjadi lebih mudah, atau dengan kata lain benda-benda tersebut mempermudah kehidupan kita. Nah, konten IPS selanjutnya pada subtema 1 ini terdapat pada pembelajaran 1, di mana pada halaman 9 ini siswa diajak mengamati benda di sekitar, kemudian dijelaskan bahwa kita ini harus memelihara atau merawat benda-benda di sekitar, termasuk juga benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya terdapat pada pembelajaran kedua di subtema 1 ini terdapat konten IPS, di mana pada halaman 11 terdapat uraian yang menceritakan tentang ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Nah, di sini itu diceritakan bahwa bagaimana sih cara-cara merawat hewan peliharaan. Nah, di sini diberitahukan bahwa cara merawat hewan peliharaan ini salah satunya dengan memberikan makanan, kemudian mengajaknya berjalan-jalan di halaman. Lalu pada subtema 2 yang berjudul Hewan di Sekitarku, pembelajaran IPS yang diberikan di subtema 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini siswa dapat mengenal norma-norma atau peraturan-peraturan tentang hewan peliharaan. Lalu siswa juga dapat berinteraksi bersama teman-temannya dengan menceritakan atau bercerita tentang cara merawat hewan. Lalu siswa juga dapat berinteraksi dengan teman-teman atau gurunya dengan mencari informasi yang penting tentang cara merawat hewan. Selanjutnya, siswa juga dapat berdiskusi bersama teman-temannya untuk memecahkan teka-teki pada kegiatan permainan tebak gerak. Lalu pada pembelajaran 2, siswa dapat mengamati dan membuat norma atau peraturan seputar hewan peliharaan. Lalu pada pembelajaran ketiga, siswa dapat berinteraksi bersama teman-temannya dengan bermain peran. Nah, siswa akan berdialog bersama teman-temannya sesuai teks yang ada di buku tema 7 ini. Teks ini membahas tentang cara merawat kelinci. Lalu di pembelajaran 3 ini juga siswa akan mempresentasikan cara merawat kelinci di hadapan teman-temannya. Lalu pada pembelajaran keempat, siswa dapat berinteraksi bersama teman-temannya untuk memperagakan kucing sesuai dengan lagu Kucingku Belang 3. Nah, lalu pada pembelajaran kelima, siswa akan belajar mengungkapkan pemberitahuan kepada teman-temannya. Dan pada pembelajaran keenam,
Siswa dapat berinteraksi bersama teman-temannya dengan memberikan informasi seputar hewan peliharaan. Dalam subtema 2 ini, siswa diajak untuk berinteraksi bersama teman-temannya dan mengamati hewan yang ada di sekitarnya. Hal ini akan membuat siswa dapat berinteraksi bersama teman dengan baik, seperti dapat bekerja sama, memecahkan masalah, dan saling berbagi informasi. Yang ketiga, ada subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Pada pembelajaran di subtema 3 ini, materi IPS yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran 1, anak bisa berlatih menyampaikan ungkapan pujian dan tata cara merawat tanaman, mewawancarai teman tentang tata cara merawat tanaman. Di pembelajaran 2, anak dapat berlatih menyampaikan ungkapan pujian kepada teman dan bermain peran. Di pembelajaran 3, anak diajarkan untuk mewawancarai seorang teman tentang bagaimana cara merawat tanaman dan anak juga diajarkan untuk memuji orang lain. Di pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6, anak diajarkan untuk berlatih membuat kalimat pujian, entah itu kepada teman, saudara, maupun orang lain. Selanjutnya membahas subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, pada pembelajaran subtema 4 ini, materi IPS yang diberikan diantaranya adalah pertama pembelajaran 1. Nah, yaitu mengamati benda di sekitar. Nah, pada pembelajaran 1 ini, siswa diajak untuk mengamati benda yang ada di sekitarnya dengan berdasarkan pengelompokan bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, yang kedua, berdiskusi dengan teman. Nah, pada pembelajaran 1 ini, siswa berdiskusi bersama temannya. Sehingga pada kegiatan ini, siswa akan berinteraksi bersama teman-temannya dengan menceritakan hasil diskusinya. Yang ketiga, berkreasi membuat benda. Nah, siswa diajak untuk berkreasi untuk mencoba membuat benda kesukaannya menggunakan tanah liat. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran kedua. Yang pertama mengamati dan berlatih memasangkan bola dan permainannya. Siswa diajak untuk mengamati benda-benda yang di sekitarnya dengan berbagai macam ukuran. Lalu setelah itu siswa berlatih untuk memasangkan berbagai macam bola dengan permainannya. Nah, yang kedua mencoba permainan. Siswa melakukan gerakan dengan menirukan gambar yang ada pada buku dengan melakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya pembelajaran ketiga. Nah, pertama siswa bermain peran menggunakan benda-benda. Nah, siswa melakukan bermain peran bersama teman dan siswa diajarkan ketika ingin meminjam barang temannya harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua berlatih menghitung benda yang dimilikinya. Selanjutnya, pembelajaran 4. Nah, yang pertama, belajar mengamati permukaan benda. Siswa diajak untuk mengamati dan mengelompokkan benda-benda berdasarkan permukaannya, sehingga siswa mengetahui benda dengan permukaan halus atau kasar. Nah, yang kedua, belajar berkreasi dengan menggunakan pasir. Nah, siswa melukis suatu benda yang mereka inginkan dengan menggunakan pasir, karena pasir tersebut dapat digunakan untuk membentuk benda yang dapat menjadi hiasan dan dapat menjadi hiasan. Nah, sehingga siswa berkreasi sesuai yang diinginkannya. Nah, selanjutnya pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini, pertama belajar menebak benda yang ada dalam kotak. Nah, siswa menebak dengan mengenali permukaan dan bentuk dari benda-benda tersebut. Yang terakhir, pembelajaran 6, siswa berlatih ciri dan kegunaan benda. Nah, pada kegiatan ini siswa berlatih untuk mengetahui ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda, lalu berdiskusi bersama temannya agar dapat mengisi tabel yang ada pada buku halaman 172 hingga 173. Nah, jadi pada subtema 4 ini,
Siswa diajak untuk mengenali bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda bersama dengan temannya, sehingga siswa berinteraksi bersama teman-temannya untuk berdiskusi secara bersama dan melatih kemampuan siswa untuk mengelompokkan benda-benda yang sama. Kompetensi inti kelas 1 berdasarkan buku guru kelas 1 tema 7 kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijaminnya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Berikut analisis muatan IPS pada buku guru kelas 1 tema 7 kurikulum 2013. Pada subtema 1 yang berjudul Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitar Kita. Pada subtema 1 terdapat pembelajaran yang bersangkutan dengan IPS, di mana pembelajaran tersebut berupa penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama penerapan sila kelima. Fakta yang diajarkan dalam kegiatan subtema 1 ini mengenai bagaimana keadilan sosial terjadi di lingkungan bermasyarakat dan bagaimana anak dapat berlaku serta bersikap adil terhadap sesama orang di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan di subtema 2 yang berjudul Hewan di Sekitarku. Pada subtema 2 terdapat pembelajaran yang menyangkut ilmu IPS. Yang pertama, anak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan sekitar, mulai mengenalkan benda-benda yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam subtema 2 ini, anak akan sekaligus mendapatkan pelatihan bagaimana cara berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang lain di sekitarnya. Dan juga anak akan dapat menghargai makhluk hidup lain yang ada di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, pada subtema 3 yang berjudul Tanaman di Sekitarku. Pada subtema 3 terdapat pembelajaran yang bersangkutan dengan ilmu IPS. Pertama, anak akan diajak untuk belajar mengenali makhluk hidup lain yang hidup di lingkungan sekitarnya. Lalu, anak akan diperkenalkan dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi bila sedang berada di suatu tempat, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan lainnya. Diharapkan setelah mempelajari materi tersebut, anak akan dapat lebih bersikap sesuai aturan dimanapun ia berada. Ada beberapa perbedaan dari buku kurikulum 2013 dengan buku kurikulum KTSP 2006. Perbedaan-perbedaan tersebut sangatlah signifikan, baik dari bentuk isi maupun dari bentuk tampilan. Jika di dalam buku kurikulum 2013, pembelajaran akan disajikan dengan bentuk subtema. Biasanya, satu pembahasan terdapat 4 subtema. Namun, di dalam buku kurikulum KTSP, pembelajaran akan disajikan dalam bentuk bab. Buku IPS kelas 1 kurikulum KTSP 2006 sendiri terdiri dari 6 bab, yaitu yang pertama ada bab mengenai diri sendiri. Bab yang kedua mengenai cerita pengalaman diri. Bab yang ketiga mengenai keluarga. Bab yang keempat mengenai sikap rukun. Bab yang kelima mengenai peristiwa penting dalam keluarga. Bab 6 mengenai letak rumah. Dan bab yang terakhir, bab 7 mengenai rumah sehat. Nah, yang pertama ini mengenai kurikulum 2013. Salah satu ciri dari kurikulum 2013 ini, khususnya untuk SD itu adalah bersifat tematik integratif. Nah, dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS itu sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Jadi, memang terdapat materi IPA dan IPS di pelajaran-pelajaran lain. Nah, prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran ini
itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Nah, untuk IPA, ini menjadi materi pembahasan pada pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan untuk IPS, menjadi materi pembahasan pada pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga pelajaran lainnya. Nah, bagaimana sih kompetensi dasar dan juga kompetensi inti pada kurikulum 2013 ini? Nah, yang pertama kita membahas mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, kompetensi inti ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill, di mana kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terikat. Nah, apa saja sih kelompok tersebut? Nah, yang pertama ini berkenaan dengan sikap keagamaan, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat penerapan pengetahuan. Nah, sehingga keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Nah, yang selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini adalah kontennya atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang dimana harus dikuasai tentunya oleh peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dimana setiap mata pelajarannya ini untuk setiap kelas diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar SD atau MI sendiri untuk setiap mata pelajarannya mencakup mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau dikenal dengan model KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat berupa standar isi dan standar kompetensi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran. Sedangkan yang menjadi standar kompetensi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD atau MI antara lain. Yang pertama, ada kemampuan memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Yang kedua, ada kemampuan mengenal lingkungan, rumah, dan peristiwa penting di lingkungan keluarganya. Yang ketiga, kemampuan memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Yang keempat, kemampuan memahami kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kelima, kemampuan mengenal lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Yang keenam, kemampuan memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Yang ketujuh, kemampuan memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kedelapan, kemampuan memahami sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kesembilan, ada kemampuan mendeskripsikan kejayaan masa lalu, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kesepuluh, ada kemampuan memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang
Yang ke-11, ada kemampuan memahami penampakan alam dan keadaan sosial negara tetangga Asia Tenggara, Asia, dan dunia. Yang ke-12, ada kemampuan memahami peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum 2006. Nah, yang pertama, pada kurikulum 2004 dinamakan pengetahuan sosial yang sudah terintegrasi dengan bidang studi PPKN atau disebut juga dengan mata pelajaran PKPS. Nah, sedangkan dalam kurikulum 2006 dinamakan mata pelajaran IPS atau kembali lagi seperti pada kurikulum 1994. Nah, yang kedua, kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, sekolah atau guru mempunyai kelulusan penuh untuk menjabarkan kompetensi menjadi beberapa indikator atau mengembangkan indikator sendiri. Yang keempat, kurikulum 2006 bersifat memberi rambu-rambu untuk menentukan materi, kemudian pendalaman dan keluasan materi sepenuhnya ditentukan oleh guru. Nah, di sini aspirasi setempat dapat dituangkan. Yang kelima, ada lebih menuntut kreativitas sekolah atau guru untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang keenam, bahan kajian IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan atau dipadukan ke dalam mata pelajaran yang relevan secara tematis. Nah, yang ketujuh, kurikulum IPS 2006 hanya memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sedangkan hasil belajar, indikator, dan materi tidak tercantum. Hal ini menuntut guru dapat secara mandiri untuk mengembangkan indikator sendiri. Nah, yang kedelapan, metode mengajar, penilaian, dan sarana pengajaran guru diharapkan dapat mandiri, mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Nah, yang kesembilan, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi. Guru hendaknya memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk mengembangkan diri. Nah, yang ke-10, pengorganisasian materi menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang meluas, yakni dimulai dari hal-hal yang terdekat dengan siswa atau keluarga ke hal yang lebih jauh atau global. 11. Pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menggunakan pendekatan terpadu dan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, sikap, serta keterampilan sosial. Pendekatan tersebut menggunakan metode inquiry, eksploratif, pemecahan masalah. Lalu yang ke-12, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial perlu diikuti dengan praktik belajar ilmu pengetahuan sosial. Praktik belajar ini merupakan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa agar memahami fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi melalui praktik belajar secara empirik yang disebut dengan praktik kesadaran lingkungan. Yang ke-13, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. 14. Penilaian berbasis kelas dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. 15. Alokasi waktu tiap kompetensi dasar dapat diorganisasikan guru sesuai dengan alokasi yang diperlukan. Dalam muatan konten IPS-nya terdapat konten IPS yang sama pada buku IPS
kurikulum 2006 dengan buku IPS kurikulum 2013. Antaranya adalah mengenai cerita pengalaman diri, di mana terdapat pada buku Kurtilas di subtema 2 pada pembelajaran 1, yaitu siswa akan berbagi pengalaman tentang cara merawat hewan kepada teman-temannya. Selanjutnya mengenai sikap rukun, di mana pada buku kelas 1 tema 7 di kurikulum 13 ini materi terdapat pada subtema 2 pembelajaran 2 yang membahas mengenai norma.